Halo seller, video kali ini kita akan bahas tentang cara menggunakan fitur multi gudang di sistem Big Seller. Jadi, di Big Seller saat ini untuk multi gudang Shopee, TikTok, Lazada, dan juga Tokopedia sudah bisa disetting di sistem Big Seller. Jadi, dimana ketika toko seller dari Shopee, Lazada, TikTok, dan Tokopedia ini memiliki beberapa gudang pengiriman, teman-teman seller dapat menggunakan fitur multi gudang ini, di mana nantinya bisa memungkinkan pesanan disinkronisasikan ke Big Seller untuk otomatis mencocokkan gudang pengiriman. Jadi nanti gudang pick up-nya ini sesuai. Contoh dari toko Shopee ini sudah terdaftar multi gudang dan ada 4 gudang. Gudang Surabaya, Jakarta, Tangerang, dan juga Bogor. Nah, nantinya ketika pesanan masuk ke Big Seller, nanti akan tersinkronisasi gudang pengirimannya sesuai dengan multi gudangnya masing-masing. Jadi terpilihnya sesuai. Nah, untuk menggunakan multi gudang di Big Seller ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan harus disetting dulu. Pertama-tama, di sini nanti pastinya teman-teman seller harus sudah terdaftar multi gudang di Shopee, Lazada, TikTok maupun Tokopedia. Kalau memang tokonya sudah terdaftar multi gudang di Tokopedia, nanti di integrasi sini pasti akan muncul ikon multi gudang. Sini kita contohkan tampilan ikon dari multi gudang sendiri. Jadi nanti di sini akan terbaca seperti ini. Kalau misalnya toko Shopee-nya, contoh toko Shopee ini, toko Shopee teman-teman seller sudah terdaftar program multi gudang dari marketplace, nanti akan muncul ikon rumah seperti ini. Jadi toko ini terbaca sebagai toko multi gudang. Nah, kalau misalnya sudah terdaftar toko tersebut sebagai toko multi gudang, pertama-tama teman-teman seller bisa buat gudangnya di daftar gudang. Nah, contoh toko Shopee A ini terdaftar di 4 gudang, jadi punya 4 gudang. Nah, teman-teman seller bisa buatkan 4 gudangnya langsung. Pertama, membuat gudang dulu. Misalnya gudang Jakarta, nanti penanggung jawab, nomor telepon, dan alamatnya ini bisa diisi sesuai. Gudang Jakarta, nanti kita buat lagi gudang Surabaya dan sebagainya. Nah, di gudang tersebut nanti contoh di sini kita ambil gudang Jakarta. Kita coba. Nah, selanjutnya, kalau sudah kita buatkan gudangnya, teman-teman seller juga wajib isikan alamatnya, alamat toko Shopee-nya. Kalau misalnya punya 4 gudang, otomatis ada 4 alamat juga. Jadi masing-masing di sini harus kita buat lengkap 4 alamatnya. Nama tokonya di sini kita pilih toko yang terdaftar multi gudang. Contoh kita coba aja. Nah, alamat tokonya. Nih, kalau misalnya ada 4 gudang, berarti masing-masing gudang itu harus kita setting. Contoh, toko Shopee, misal toko Shopee teman-teman ini ada 4. Jadi 4-4-nya ini harus kita pilih gudangnya masing-masing. Contoh toko Shopee A ini ada di gudang mana aja, nanti kita setting masing-masing. Misalnya toko Shopee A, pengirimannya alamat tokonya ada di Jakarta. Nah, toko Shopee A ada juga alamat tokonya ada juga di Surabaya. Berarti kita harus buat 4 sesuai dengan jumlah gudang kita atau jumlah alamat toko kita ada berapa. Kalau kita sudah buatkan lengkap daftar gudangnya sudah kita buatkan lengkap, selanjutnya kita tinggal buat aturan gudang. Di sini kita buat aturan gudang di menu pesanan, nanti pilih yang aturan gudang. Nah, aturan gudangnya ini juga kita bisa pilih, kita bisa buat berdasarkan jumlah gudangnya. Gudang yang tadi, contoh kita gudangnya ada 4, berarti kita buatkan aturan gudangnya itu 4.
gudang Jakarta, aturan gudang Jakarta, Surabaya, dan gudang lainnya. Nah, kita buat tambah aturan gudang. Selanjutnya di sini kita pilih gudangnya. Nah, kalau misalnya toko kita ada terdaftar multi gudang, nanti otomatis kita bisa pilih multi gudangnya. Namun kalau misalnya toko kita tidak terdetek terdaftar multi gudang, nanti kita tidak bisa pilih multi gudangnya. Jadi sistem Bigseller ini sudah otomatis membaca berdasarkan integrasi. Kayak gitu. Nih, contoh di sini toko ini tidak terdaftar multi gudang di Tokopedia, TikTok dan juga Lazada, tapi terdaftar multi gudang Shopee. Nah, ini bisa kita pilih. Selanjutnya, kita tinggal atur pilih gudang marketplace-nya. Di sini kita buat sinkronkan ke gudang marketplace. Toko tertentu, misalnya toko Shopee 1, ini kita input ke gudang marketplace-nya. Nah, kalau misalnya di sini terdaftar atau tidak ada multi gudang, tidak terdukung multi gudang, otomatis nanti akan muncul. Toko ini tidak mendukung multi gudang. Jika ingin mengaktifkan, harap hubungi akun manajer Shopee. Nah, yang harus diperhatikan di sini berarti teman-teman seller harus sudah pilih tokonya yang terdaftar multi gudang. Kalau tokonya sudah terdaftar multi gudang, otomatis nanti pasti bisa kita pilih gudang marketplace-nya. Kayak gitu. Nah, kalau misal kita sudah pilih gudang marketplace-nya, contoh di sini anggapnya kita sudah pilih. Selanjutnya, kita bisa alokasikan gudang pengirimannya kemana sesuai dengan gudangnya masing-masing. Contoh gudang Shopee, toko Shopee A ini kita sinkronkan ke gudang marketplace Jakarta, dan nanti alokasi gudang pengirimannya ini kita pilih juga Jakarta. Jadi harus sesuai. Dan pilih gudang yang disinkronisasi ini harus kita checklist. Kalau misalnya tidak kita checklist, otomatis nanti ketika pesanan masuk ke sistem Bigseller, gudang yang terpilih itu tidak akan sesuai dengan multi gudang. Jadi aturan multi gudangnya ini tidak aktif. Dan kalau misalnya multi gudangnya ini tidak kita lengkapi, contoh kita ada 4 gudang, dari satu toko ini terdaftar 4 gudang multi gudangnya. Nah, tapi ada satu aturan gudang yang tokonya ini belum dipilih, gudang marketplace-nya belum dipilih. Nah, otomatis nanti sistem Bigseller tidak akan memilih atau mengalokasikan gudang pengiriman sesuai dengan multi gudang. Jadi, nanti sistem Bigseller bakalan mengambil alamat default yang tersetting di Bigseller, yaitu yang di pengaturan informasi. Di sini. Contoh toko Shopee A, ini alamat pickup defaultnya di Banten. Nah, otomatis nanti pas sistem masuk ke sistem Bigseller, pesanannya masuk ke sistem Bigseller, alamat pickup yang dipilih atau alamat pengirimannya ini adalah gudang Banten. Kayak gitu. Karena aturan gudangnya ini tidak lengkap, kita tidak pilih lengkap. Contoh kita di sini ada beberapa aturan multi gudang. Nah, ada satu aturan gudang ini yang tidak kita pilih gudang marketplace-nya. Di sini kita tidak pilih gudang marketplace-nya. Nanti otomatis aturan gudang ini atau multi gudangnya tidak akan berfungsi atau tidak akan berjalan. Seperti itu. Jadi yang harus diperhatikan untuk menggunakan multi gudang di Bigseller, pertama-tama harus kita sudah buat daftar gudangnya lengkap. Kalau ada 4 gudang berarti kita input 4 gudang, dan masing-masing gudangnya itu harus kita masukkan juga alamatnya. Ini juga harus sesuai. Gudang B, gudang Jakarta alamatnya di mana, gudang A nanti alamatnya di mana, ini harus sesuai. Jumlahnya harus sesuai. Kalau di daftar gudangnya sudah lengkap, kita buat aturan gudangnya. Kita buat aturan gudang di menu pesanan, dan ini juga harus sesuai. Ada 4 gudang, berarti kita buat 4 aturan gudang, dan masing-masing aturan gudangnya itu harus sudah terpilih tokonya dan juga sudah pilih gudang marketplace-nya. Seperti itu. Kalau misalnya aturan gudangnya sudah lengkap, daftar gudangnya sudah lengkap, nanti ketika pesanan tersinkronisasi ke Bigseller, masuk ke Bigseller, ke menunggu diproses, lalu kita klik proses dan masuk ke menunggu dicetak, nanti otomatis pesanan tersebut sudah terpilihkan alamat pengirimannya sesuai dengan multi gudangnya masing-masing.
Seperti itu. Nah, jika teman-teman seller nantinya mempunyai pertanyaan lain terkait pengguna fitur Big Seller lainnya atau terkait multi gudang, nanti bisa langsung hubungi CS Big Seller dengan klik hubungi kami di bagian bawah kanan. Nanti bisa hubungi via Facebook, WhatsApp, email, maupun Telegram, agar setiap kendala maupun pertanyaannya bisa langsung dibantu lebih lanjut oleh tim CS kami.